Nah, pada video kali ini akan menjelaskan mengenai teknologi yang menopang komputasi bergerak, akan dipaparkan juga mengenai penggunaan untuk layanan finansial, belanja, hiburan, dan iklan. Setelah mempelajari materi pada perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami tentang teknologi yang menopang komputasi bergerak, juga akan dipaparkan mengenai penggunaan untuk layanan finansial, belanja, hiburan, dan iklan. Teknologi komputasi bergerak. Komputasi bergerak atau mobile computing merupakan sekumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data yang mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komputasi bergerak telah berubah secara dramatis sejak tahun 2008. Perangkat portable yang terhubung secara nirkabel ke internet lebih ringan, lebih kecil, lebih tipis, dan jauh lebih kuat. Teknologi nirkabel membuat lokasi menjadi tidak relevan, meningkatkan peluang bisnis melalui komputasi bergerak dan perdagangan. Ada 3 pilar teknologi komputasi bergerak, yaitu A. Perangkat komputasi bergerak, B. Sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak, C. Jaringan nirkabel. Inovasi yang terus-menerus dalam pasar teknologi komputasi bergerak membuat kategorisasi perangkat pengguna akhir menjadi sulit. Seiring kemampuan dan fungsionalitas ditambahkan perangkat, perbedaan antara PC, e-reader, smartphone, dan PDA menjadi kabur. Perangkat komputasi bergerak. Mobilitas dimulai ketika komputer menjadi portable. Komputasi bergerak menuntut perangkat yang semakin kecil dan semakin ringan. Berikut adalah beberapa variasi perangkat tersebut. Laptop standar melakukan sebagian besar fungsi dasar komputer desktop, beratnya berkisar 3,6 kg. Notebook lebih kecil, namun kurang kuat dibandingkan laptop standar, dan beratnya berkisar 2,7 kg. Netbook mini notebook ultra portable, didesain untuk akses internet dan komputasi kelompok, memiliki RAM, kekuatan pemrosesan, dan kemampuan penyimpanan yang terbatas, dan beratnya kurang dari 1,8 kg. Ultra thin laptop diperuntukkan bagi pengguna yang membutuhkan komputer yang sangat-sangat tipis. Beberapa kekuatan dan fungsi pemrosesan dikorbankan. Untuk pencapaian ukuran dan persyaratan berat, biasanya 1,8 kg sampai 2,7 kg. Tablet PC memiliki layar yang kuat yang mungkin juga bisa diputar, sehingga bisa digunakan seperti apa sebuah buku catatan. Bila diperlukan, layar dapat dilipat ke bawah pada keyboard dan digunakan sebagai tablet elektronik, dan beratnya berkisar 1,8 kg. Smartphone. Apakah ponsel yang mempunyai kemampuan koneksi ke internet dan berbagai kemampuan komputasi bergerak. Sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak. Sistem operasi yang paling populer digunakan pada komputasi bergerak adalah sebagai berikut. A. iOS, digunakan pada iPhone, iPad Touch, dan produk iPad. Ciri khas dari perangkat ini adalah layar sentuh. Apple telah mendorong pengembangan aplikasi pihak ketiga untuk iOS untuk meningkatkan fungsionalitas dan kecanggihan perangkat ini. B. Windows Mobile OS. Dari raksasa perangkat lunak Microsoft, OS Windows Mobile memegang market share yang terhormat di Amerika Serikat, namun terus kehilangan pasar secara global yang pindah ke platform yang lebih baru. C. Android OS. OS ini menerima reaksi yang sangat menguntungkan di pasar dan diprediksi akan berkompetensi dengan keras melawan iOS Apple. Seperti produk Apple, penggunanya tidak terbatas pada smartphone. Android dapat ditemukan di komputer tablet yang lebih kecil, notebook, dan e-reader. Jaringan nirkabel. Perangkat bergerak harus dapat terhubung dengan kecepatan tinggi jaringan nirkabel. Lingkungan komputasi bergerak dan perdagangan bergantung pada dua pendekatan dasar untuk konektivitas internet.
teknologi nirkabel jarak pendek seperti Wi-Fi, dan teknologi telekomunikasi jarak jauh seperti jaringan 3G dan 4G seperti WiMAX. Kebanyakan laptop saat ini bergantung pada teknologi Wi-Fi. Ponsel berkomunikasi melalui jaringan 3G, namun laptop dan perangkat seluler lain dapat terhubung jaringan 3G menggunakan perangkat periferal. Jaringan nirkabel yang umum dipakai adalah sebagai berikut. A. Jaringan area lokal nirkabel dan Wi-Fi. Jaringan area lokal nirkabel telah menjadi garis depan jaringan nirkabel. Sebuah LAN nirkabel atau WLAN bekerja seperti LAN yang tanpa kabel. WLAN mentransmisikan dan menerima data melalui gelombang udara dari jarak pendek dalam apa yang dikenal sebagai Wi-Fi, yang merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. B. 3G dan 4G networks. Jaringan ini adalah evolusi dari teknologi telekomunikasi. Bentuk awal dari jaringan ini digunakan terutama untuk komunikasi suara, tetapi sekarang transmisi data merupakan bagian utama dari informasi yang mengalir melalui jaringan ini. Teknologi ini memungkinkan penyebaran yang lebih besar daripada Wi-Fi dan jangkauannya tersebar luas. Akses sangat baik di seluruh wilayah dan tergantung pada operatornya, mungkin kuat di seluruh negeri. Mobile Financial Service atau MFS. Mobile banking adalah transaksi perbankan dari kegiatan lainnya yang terkait menggunakan perangkat seluler. Bank dan lembaga keuangan lainnya memungkinkan pelanggan menggunakan perangkat seluler secara luas untuk berbagai layanan. Layanan mobile banking yang paling umum adalah sebagai berikut. A. Peringatan akun, peringatan keamanan dan pengingat. B. Saldo akun, pembaruan dan sejarah. C. Layanan pelanggan melalui seluler. D. Informasi lokasi cabang atau ATM. E. Pembayaran tagihan, misalnya tagihan utilitas. Pengiriman pembayaran online oleh agen aman dan aplikasi klien ponsel. F. Transfer dana. G. Verifikasi transaksi. H. Peringatan hipotek. Pertama adalah cloning. Menggandakan nomor seri elektronik atau EI dari satu telepon dan menggunakannya dalam telepon kedua. Klon ini memungkinkan pelaku melakukan panggilan dan transaksi lain yang ditagihkan ke telepon asli. 2. Ada phishing, menggunakan komunikasi palsu seperti email untuk mengelabui penerima agar mengungkapkan informasi penting seperti nomor rekening, kata sandi, atau informasi pengidentifikasi lainnya. 3. Smishing, mirip dengan phishing, tetapi komunikasi curang datang dalam bentuk pesan SMS. Belanja, hiburan dan iklan bergerak. Belanja bergerak. Aplikasi perdagangan bergerak atau B2C berkembang di beberapa area belanja retail untuk produk dan layanan. Hiburan berjalan, game berjalan, layanan perjalanan dan perhotelan, dan penjualan konten digital misalnya musik, berita, video, film, atau game. Peningkatan jumlah vendor online memungkinkan pelanggan berbelanja dari perangkat genggamnya, misalnya pelanggan menggunakan smartphone untuk berbelanja di situs seperti Target.com, Amazon.com, atau Buy.com. Pelanggan menggunakan smartphone untuk melakukan pencarian produk dengan cepat, membandingkan harga dengan penjual lain, menggunakan keranjang belanja, memesan, membayar, dan melihat status pesanan mereka. Hiburan bergerak. Mobil entertainment berkembang di perangkat nirkabel. Paling terkenal adalah musik, film, video, permainan, hiburan, dan olahraga. Penggemar olahraga menikmati sejumlah besar aplikasi dan layanan di ponsel mereka. Ada aplikasi untuk memeriksa skor pertandingan, melacak pembaruan tentang atlet tertentu, tim atau olahraga. Banyak game yang berhubungan dengan olahraga seperti
mobil golf, dan aplikasi trivia olahraga yang tersedia secara luas. iTunes Store terus menjadi pemimpin dalam membuat musik, digital, film, dan podcast tersedia untuk konsumen dengan biaya tertentu. Game bergerak dengan kehadiran smartphone, pengguna potensial untuk mobile game ternyata jauh lebih besar dari pasar untuk platform lain, termasuk PlayStation dan Xbox. Hampir setengah atau 45% dari pengguna smartphones bermain game dan menghabiskan rata-rata $41 handheld game. Iklan bertarget pertumbuhan komputasi bergerak dan e-komersi menarik bagi pengiklan. Smartphone yang diaktifkan dengan kemampuan GPS dapat menyampaikan informasi tentang lokasi pengguna pada pengiklan. Informasi ini dapat digunakan bersama dengan preferensi pengguna atau kebiasaan berselancar untuk mengirim pesan iklan khusus pengguna ke perangkat seluler. Iklan juga dapat sensitif terhadap lokasi, memberikan informasi tentang mall, toko, restoran yang dekat dengan calon pembeli. Layanan berbasis lokasi dan perdagangan. Location-based commerce and commerce mengacu pada pengiriman iklan, produk atau layanan kepada pelanggan yang lokasinya diketahui pada waktu tertentu, juga dikenal sebagai layanan berbasis lokasi. Contohnya, Anda dapat terhubung kepada darurat dengan perangkat seluler dan memiliki layanan menentukan lokasi tempat Anda. Layanan menawarkan peningkatan produktivitas karena Anda dapat mengurangi perjalanan Anda waktu dengan menentukan tempat menarik di dekat. Teknologi e-commerce position determining equipment. Peralatan ini mampu mengidentifikasi lokasi perangkat bekerja baik melalui GPS atau dengan mencari stasiun pangkalan terdekat. B. Mobile Position Center adalah server yang digunakan untuk mengelola lokasi informasi yang berasal dari PDE. C. Location Based Technology. Teknologi ini terdiri dari sekelompok server yang menggabungkan informasi posisi dengan konten geografis dan lokasi spesifik untuk menyediakan layanan e-commerce. Misalnya, teknologi berbasis lokasi bisa menghadirkan daftar alamat restoran terdekat berdasarkan posisi si penelepon, jalan lokal, kota, dan direktori bisnis. Ini disediakan melalui pusat konten melalui internet. D. Geografi konten. Konten geografis terdiri dari jalan-jalan, peta jalan, alamat, route, petanda pengguna lahan, kode pos, dan sejenisnya. E. Location specific content. Konten spesifik lokasi digunakan bersama dengan konten geografis untuk menyediakan layanan lokasi tertentu. F. Global Position System adalah sistem nirkabel yang menggunakan satelit untuk menentukan di mana perangkat GPS berada dimanapun di dunia. Sinyal GPS itu dipancarkan ke seluruh dunia. Setiap satelit mengorbit bumi setiap 12 jam. GPS didukung oleh 24 satelit pemerintah AS ditambah 3 satelit cadangan sekali di jalur yang tepat pada ketinggian 10.900 mil setiap titik waktu. Posisi yang tepat dari masing-masing satelit diketahui karena satelit menyiarkan posisi dan sinyal waktu yang dari atom on board dengan akurasi hingga 1 miliar detik. Headset GPS dapat merupakan unit yang berdiri sendiri atau dapat dicolokkan atau disematkan di perangkat bergerak. Mereka menghitung posisi headset atau mengirim informasi untuk dihitung secara terpusat.